Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 2023D. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pembuatan matkul IEP kita yang berjudul Aplikasi Perpustakaan dengan Arsitektur Microservice. Pertama-tama, saya perkenalkan, nama saya Adelina Olivtania sebagai moderator di dalam anggota sini. Kemudian teman saya Muhammad Azandi Raka Pratama dengan NIM 116, Aditya Saha Akim dengan NIM 122, Batarina Fira Husna dengan NIM 123, Hansel Simbolin dengan NIM 128, Vicky Wijaya Nur Awaludin dengan NIM 136. Oke. Pertama saya akan menjelaskan penjelasan dari aplikasi perpustakaan dengan arsitektur microservice. Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Berkembangnya teknologi informasi, sistem manajemen perpustakaan dituntut untuk semakin efisien, fleksibel, dan mampu menangani data dalam skala besar serta kompleksitas tinggi. Dan gak cuma itu saja, arsitektur microservice hadir sebagai solusi modern dalam pengalaman perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan layanan serta terpisah dalam independen. Dalam pendekatan ini, sebagai setiap fitur utama dalam sistem perpustakaan seperti manajemen penggunaan, penyatatan buku, peminjaman, pengembalian, serta pelaporan dapat dijalankan dan dikembangkan secara mandiri tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari aplikasi ini, merancang dan membangun aplikasi perpustakaan berbasis arsitektur microservice. Yang kedua, memisahkan fungsionalitas sistem ke dalam layanan independen untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Ketiga, mengimplementasikan layanan seperti peminjaman buku, manajemen anggota, peminjaman dan pengembalian, serta terdistribusikan. Oke, lanjut. Saya akan membacakan manfaat dari aplikasi ini. Ke-1, meningkatkan efisiensi sistem dalam pengelolaan perpustakaan. Kedua, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Ketiga, pemberian contoh implementasi nyata dari arsitektur microservice dalam sistem informasi. Kemudian di sini juga ada metode-metodenya. Yang ke-1, pemisahan layanan berdasarkan fungsi. Setiap layanan seperti box service, member service, dan line service dibangun secara terpisah berdasarkan dominan tugasnya masing-masing. Sistem ini lebih modular, sehingga pengembangan dan pemeliharaan bisa dilakukan secara independen tanpa mengganggu layanan lain. Oke, yang kedua, sini ada EAP Gateway sebagai pusat akses. API Gateway bertindak sebagai titik masuk utama untuk semua permintaan dari klien atau front end. Oke, yang ketiga, per ends terpisah dan konsumsi API. Antarmuka penggunaan for ends dikembangkan secara terpisah dan hanya berinteraksi dengan layanan back-end melalui EAP Gateway. Memungkinkan tim front-end bekerja mandiri dan membuat aplikasi lebih fleksibel terhadap perubahan di sisi back-end. Kemudian yang terakhir di sini, komunikasi antar service dengan HTTP seperti microservice berkomunikasi melalui protokol HTTP menggunakan elemen dan port masing-masing. Misalnya, local host 3001. Untuk layanan buku, ini memungkinkan pertukaran data yang jelas atas layanan serta memudahkan interaksi atau pergantian service di masa depan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Nafira. Baik, saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan. Pertama, ada Node.js dengan framework Express.js.
Aplikasi backend yang dikembangkan untuk menggunakan Node.js, lingkungan runtime, JavaScript yang ringan dan cepat. Untuk mempermudah pembuatan server dan manajemen root, digunakan framework Express.js yang sederhana namun powerful dalam membangun REST API. Lalu selanjutnya ada arsitektur microservice. Setiap fitur utama aplikasi seperti pengelolaan buku, anggota, dan peminjaman dipisahkan kepada servis terpisah menggunakan Node.js dan Express.js. Hal ini membuat aplikasi lebih modular, mudah dikembangkan, dan dikelola secara independen. Lalu ada API Gateway, digunakan sebagai pintu gerbang utama yang mengatur lalu lintas data antar service dan antara front-end dengan back-end. Gateway ini juga dibangun menggunakan Express.js dan bertugas memproses serta meneruskan request dari klien ke service yang sesuai. Lalu ada database MariaDB via XAMPP. Setiap service yang membutuhkan penyimpanan data menggunakan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data relasional dapat diakses melalui XAMPP. XAMPP menyediakan lingkungan lokal yang lengkap dengan server database dan server PHP dan memudahkan pengembangan dan pengujian. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan. Di sini terdapat konsep aplikasi di API. Pertama ada front end, terus API Gateway. Selanjutnya ada user service, terdapat book service, member service, dan customer service. Selanjutnya lagi terdapat DB user, DB book, DB member, DB customer. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada use case diagram dari admin sendiri. Admin dapat mengakses login, melihat grafik peminjaman di dashboard, manajemen data buku, manajemen data anggota, dan manajemen data peminjaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini ada tampilan dashboard perpustakaan. Di sini dashboard memiliki fitur yaitu aktivitas peminjaman, anggota peminjam terbanyak, total buku, jumlah anggota, total peminjaman, dan keterlambatan. Di sini aktivitas peminjaman dari bulan ke bulan akan meningkat, dan anggota peminjaman di sini ada nama dan total peminjaman. Next, untuk database manajemen buku, di sini ada tabelnya. Di sini ada judul buku, judul bukunya, penulis, tahun, dan aksinya. Di sini ada tabel manajemen anggota, fitur manajemen anggota. Nah, di sini ada daftar anggotanya, yaitu ada nama, email, dan aksinya. Untuk di sini ada fitur manajemen peminjaman. Nah, di sini terdapat ada ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Di sini ada fitur create, read, update, dan delete-nya. Di sini saya bagi contoh di manajemen buku. Nah, di sini untuk edit bukunya, ini ada judul terus Spoke Zarathustra, penulisnya Frederick. Nah, kalau tak tolong diedit. Nah, di sini kalau mau edit atau salah penerbit, contoh 2015 tadi jadi 2020, terus diupdate buku. Nah, nanti akan tabelnya menunjukkan 2020. Untuk selanjutnya saya jelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pembuatannya. Di sini bisa dilihat ada dalam satu aplikasinya, library microservice, ada 4 project. Yang pertama API Gateway, lalu book service, front end untuk penampilan luarnya, loan service, member service, dan user service. Kita membuat satu projectnya dan kita bisa
cek apakah setiap servisnya dapat berjalan. Contohnya yang pertama, ini adalah book service yang berjalan di port pertama. Lalu ada loan service di port 3003, member service, lalu ada user service di port 3004, lalu yang terakhir ada API gateway. Kita bisa mengakses per service-nya dan mengecek apakah sudah berjalan dengan seperti ini. Sebentar, saya salah ini. Misalnya di port 3001, seperti ini. Nah, apabila sudah muncul data JSON-nya seperti ini artinya datanya sudah dapat diakses dan dan aplikasi servisnya sudah terhubung. Kita juga dapat melihat pada yang lain, misalnya pada member sudah berjalan, lalu pada loan juga sudah berjalan. Dan kita juga dapat melihat dari API gateway-nya. API gateway-nya berjalan di port 3000. Apabila kita lihat, akan ada konfirmasi seperti ini artinya API gateway-nya sudah berjalan. Nah, dari inti pembuatannya, kita dapat mengakses buku tadi misalnya di port 3001 lewat localhost port 3000 ini. Seperti ini contohnya. Artinya kita dapat mengakses buku yang harusnya di port 3001, namun kita mengaksesnya lewat API gateway di port 3000. Seperti itu. Kita juga dapat yang lain juga, member. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, karena sudah bergerak dengan semuanya sudah bergerak, kita bisa langsung mengaksesnya melalui front end. Front end ini fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh logikanya. Kita caranya dengan seperti ini. Pertama kita masuk pada halaman yang ketujuh, CD front end, pada nama project kita, lalu kita tuliskan menggunakan package left server. Otomatis kita dapat membuka aplikasinya. Baik, seperti itu saja penjelasan dari API gateway-nya. Saya serahkan kembali pada moderator. Baik, sekian terima kasih dari penjelasan dan demo kita hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.